Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Rehan Sumanto, NIM 031. Perkenalkan, nama saya Indah Putri, NIM 13. Perkenalkan, saya Irawan, NIM 135190016. Nama saya Deslita Sitohang, NIM 1351922. Nama saya Kamelia Nikisya Puspitasari, NIM 23. Perkenalkan, saya Fitri Novianti, NIM 26. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani Tias, NIM 135190028. Perkenalkan, saya Jian Faiza Yumna, NIM 135190029. Perkenalkan, nama saya Lutfi Wadatul Muharomah, NIM 33. Penyebab penyakit pada tanaman. Tumbuhan dikatakan sakit apabila mengalami suatu perubahan yang disebabkan oleh faktor penyebab penyakit yang ditunjukkan oleh adanya suatu gejala. Nah, di sini ditunjukkan faktor penyebab penyakit pada tanaman biotik. Faktor biotik yaitu pertama hama. Hama adalah semua organisme atau binatang yang aktivitas hidupnya menyebabkan kerusakan pada tanaman sehingga menimbulkan kerugian pada kualitas dan kuantitas dari tanaman tersebut. Yang kedua, ada patogen. Patogen adalah organisme hidup yang bersifat mikroorganisme dan dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Nah, patogen ini dapat berupa organisme dan bukan organisme atau fisiopat. Dan yang ketiga, ada gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian. Lanjut. Nah, di sini ada jenis hama, yaitu hama serangga. Nah, hama serangga ini ada tungau. Yang pertama ada tungau. Ini contohnya tungau merah pada tanaman ketela pohon pada musim kemarau. Nah, tungau merupakan sejenis kutu kecil yang dapat merusak tanaman, terutama di bagian daun. Tungau menghisap daun tanaman dan memunculkan bercak-bercak. Yang kedua ada wereng. Wereng coklat sering menyerang tanaman padi. Nah, wereng biasanya menyerang daun dan batang pada tumbuhan sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi mati. Dan yang terakhir, contohnya ada hama putih atau penggorok daun. Nah, ini bisa dapat ditemukan pada tanaman hias persemayan hingga masa panen. Hama ini bersifat akuatik sehingga memanfaatkan air sebagai oksigen. Dia menyerang daun tanaman hingga kering dan mati. Nematode disebut fitonematode karena termasuk OPT yang nantinya akan melakukan penusukan pada sel tumbuhan untuk mendapatkan makanan. Nematode parasit terdapat stilet atau alat pencabik untuk menghisap cairan dari tanaman. Contohnya, Aphelenchoides bacei yang menyerang daun tanaman padi yang merupakan penyebab penyakit white tip atau pucuk putih pada padi. Selanjutnya, jenis hama siput. Siput, keong, ataupun bekicot merupakan salah satu hama yang dapat menyebabkan tumbuh kembang tanaman menjadi terhambat. Biasanya siput akan menyerang bagian daun tanaman sehingga bentuk daun menjadi tidak sempurna lagi. Contohnya pada tanaman anggrek yang sakit akibat hama siput Parmarion sp. Hama siput tersebut akan menyerang pada bagian akar-akar muda, tunas baru, daun, dan kuncup bunga. Selain itu, siput juga menyerang tanaman lain seperti papaya, ketimun, pare, kol, ketela rambat, dan lain-lain. Kemudian jenis patogen virus. Contoh tanaman yang sakit akibat patogen virus diantaranya pada tanaman tembakau yang terserang patogen tobacco mosaic virus atau TMV. Gejala awal yang muncul yaitu warna hijau muda di antara urat-urat daun muda. Kemudian diikuti perkembangan pola mosaik atau belang-belang warna hijau terang dan hijau gelap pada daun dengan cepat. Pada daun muda, gejala tersebut berkembang dengan cepat dan terlihat lebih jelas. Selanjutnya, pada tanaman mentimun yang sakit akibat patogen kukumber mosaik virus atau CMV. CMV sendiri dapat ditularkan melalui tanaman ke tanaman baik secara mekanis dengan getah ataupun oleh kutu daun melalui mulut atau stel. Virus ini juga dapat ditularkan dalam biji dan gulma parasit seperti tali putri atau Cuscuta sp. Selanjutnya, Rhizostungro bacilliform virus atau RTBV yang menyerang tanaman padi. Gejala tersebut diakibatkan oleh RTBV. Gejala yang disebabkan oleh RTBV adalah pengecilan tanaman warna merah sampai oranye kuning
dan pengurangan jumlah gabah hasil panen. Infeksi tersebut terjadi di awal yang menyebabkan kematian pada tumbuhan. Selanjutnya ada jenis patogen, yaitu jamur atau fungi. Jamur atau fungi ini merupakan suatu mikroorganisme yang mempunyai dinding sel dan tidak dapat berfotosintesis. Sebagian besar jamur atau fungi ini tidak dapat dilihat atau disebut dengan mikroskopis. Namun ada beberapa jamur yang dapat dilihat, bahkan dapat dikonsumsi. Nah, di sini ada jamur yang bersifat parasit, terutama yang mengganggu tanaman, karena jamur tersebut dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Infeksi jamur dalam tubuh inangnya dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu mulai saat inokulasi sampai timbulnya gejala. Nah, keberhasilan infeksi jamur tergantung pada kondisi lingkungan, tanaman, patogenisitas, dan virulensi. Virulensi ini merupakan suatu kondisi di mana jamur tersebut bersifat ganas. Kemudian, contoh kasus daripada patogen jamur fungi ini merupakan Plasmodiospora. Selanjutnya ada jenis patogen bakteri. Bakteri adalah suatu organisme bersel tunggal, prokariotik, tidak mengandung klorofil, dan berukuran sangat kecil. Jika kita bandingkan dengan fungi, ukuran bakteri ini lebih kecil. Dan di sini ada beberapa bentuk dari bakteri kita dapat perhatikan, ada yang bulat atau fokus, ada batang atau basil, ada spiral dan juga komang. Di sini ada beberapa contoh tanaman yang terserang penyakit, yang terserang patogen bakteri, yaitu bakteri Xanthomonas oryzae pada tanaman padi. Selanjutnya ada Pseudomonas sapastanoi PV pada tanaman kedelai. Kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri Liberibacter asiaticus yang ditularkan melalui kutu loncat jeruk. Selanjutnya ada penyakit cabai. Selanjutnya, organisme pengganggu tanaman, yaitu gulma. Gulma sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah gulma rumput. Gulma ini memiliki ciri-ciri ruas yang berbuku-buku, tersusun dalam 2 deret, umumnya tulang daun sejajar, terdiri atas 2 bagian, yaitu pelepah daun dan helai daun. Contoh dari gulma rumput-rumputan, yaitu alang-alang. Jenis yang kedua adalah gulma teki. Batang berbentuk segitiga, tidak berongga, tersusun dari 3 deretan, tidak memiliki lidah, daun, atau ligula, bunga sering dalam bulir atau anak bulir yang biasanya dilindungi oleh daun pelindung, buahnya tidak membuka. Contoh dari gulma teki, yaitu teki ladang. Yang ketiga adalah gulma daun lebar. Memiliki ciri, yaitu daun lebar dengan tulang daun yang berbentuk jala. Contoh dari gulma daun lebar, yaitu eceng padi. Selanjutnya, gejala penyakit pada tanaman. Gejala merupakan perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri akibat dari adanya penyebab penyakit. Gejala dapat berupa perubahan warna, tekstur, bentuk, atau penampilan lain secara terlokalisasi pada jaringan yang sakit. Gejala dapat dibagi menjadi 2, yaitu gejala primer dan gejala sekunder. Gejala primer terjadi pada bagian yang terserang oleh penyakit, sedangkan gejala sekunder adalah gejala yang terjadi di tempat lain pada tumbuhan sebagai akibat dari kerusakan pada bagian yang menunjukkan gejala primer. Contoh kasusnya yaitu jamur akar menyebabkan akar membusuk. Busuknya akar ini menyebabkan kerusakan pada akar sehingga menghambat proses pengisapan air dan garam-garam mineral dari dalam tanah yang menyebabkan daun-daun menguning dan layu. Dalam kasus ini, busuk akar merupakan gejala primer, sedangkan layunya daun adalah gejala sekunder. Selanjutnya, gejala nekrotik. Nekrosis merupakan akibat aktivitas fisiologi patogen yang merugikan sehingga menimbulkan kerusakan pada sel-sel tumbuhan. Gejala ini ditandai dengan degenerasi protoplas dengan adanya bercak-bercak dan akhirnya diikuti kematian jaringan. Klorosis terjadi akibat rusaknya klorofil
sehingga menyebabkan menguningnya bagian tumbuhan berwarna hijau. Layu. Gejala layu disebabkan oleh hilangnya turgor pada bagian tumbuhan tertentu. Selanjutnya, mati pucuk atau dieback. Gejala ini dimulai dari ujung tumbuhan, kemudian meluas ke pangkal dan terjadi pada ranting atau cabang. Selanjutnya, muminifikasi. Buah yang busuk akhirnya menjadi kering dan berkerut-kerut berwarna coklat tua atau hitam dan tetap melekat pada pohon. Lalu eksudasi, yaitu gejala penyakit berupa keluarnya zat pada tubuh tanaman. Selanjutnya, gejala hiperplastik atau gejala yang disebabkan oleh sel yang berlebih dari biasanya atau overdevelopment. Ciri-cirinya menggulung dan mengkeriting yang disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak seimbang pada bagian-bagian daun. Kemudian rontok, buah, bunga, atau daun disebabkan karena terjadinya lapisan pemisah atau adhesion layer. Kemudian perubahan pada warna yang bukan klorosis, kemudian kudis, bercak kasar terbatas, agak menonjol, kadang-kadang pecah, terdapat pada buah, batang, dan daun atau umbi. Tipe plastik yang pertama, kerdil atau atrofi, terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil daripada biasanya. Yang kedua, klorosis, yaitu rusaknya kloroplas yang menyebabkan menguningnya bagian-bagian yang seharusnya berwarna hijau. Yang ketiga, etiolase, gejala ini ditunjukkan dengan tanaman yang menjadi pucat dan daun-daunnya menjadi sempit. Yang terakhir adalah pemusaran. Pada pemusaran, pembentukan daun kurang terhambat, tetapi ruas-ruas batang kurang memanjang, sehingga daun tampak berdesakan dalam satu karangan. Penyebab penyakit tanaman menimbulkan penyakit, dan dari penyakit tersebut muncul perubahan-perubahan yang kemudian menimbulkan gejala penyakit. Penyakit tanaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyakit abiotik dan biotik. OPT biotik terbagi menjadi tiga, yakni hama, patogen, dan gulma. Sedangkan untuk gejala penyakit pada tumbuhan antara lain gejala nekrotik, hiperplastik, dan hipoplastik. Sekian. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.